Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel aku, Febiliani. Jadi, di video kali ini aku akan ngebahas tentang cara agar kita dapat mendapatkan peringkat ataupun juara di kelas. Meskipun kita nggak terlalu pintar, nggak pintar-pintar amat, tapi tetap bisa mendapatkan juara dan peringkat di kelas. Oke, sebenarnya hanya ada satu poin yang menurutku dan pengalamanku yang benar-benar ampuh buat dapetin juara kelas atau peringkat kelas dan bahkan hal lainnya. Namun, poin ini memiliki banyak anak atau tingkatannya untuk dapat kita gapai. Poinnya yaitu, buat diri kamu dikenal bahkan akrab dengan banyak orang, terutama dengan guru-guru. Nah, tingkatannya itu adalah bagaimana cara kita membuat diri kita sendiri bisa dikenal oleh banyak orang, bahkan akrab dengan banyak orang dan guru. Di antara siswa yang ratusan, itu gimana sih? Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama itu, ciptakan impression yang baik dan benar-benar berkesan. Kenapa? Karena dengan menciptakan impression yang baik dan berkesan, dapat membuat kita, lebih mudah diingat atau dikenal oleh temanmu bahkan gurumu. Lalu bagaimana caranya dapat menciptakan impression yang baik dan berkesan? Kalian bisa tinggalkan sesuatu atau hal-hal yang saat kalian bertemu dengan guru atau berbicara dengan guru ataupun orang lain, kalian tinggalkan sedikit kesan-kesan atau hal-hal atau kelakuan kalian yang bisa membuat kalian itu mudah diingat ataupun berkesan di ingatan seseorang itu. Contohnya misalnya keramahanmu. Misal nih, kan lagi pandemi ini, sedikit banget orang yang suka salaman sama guru setiap ketemu ataupun selepas ketemu. Nah, tapi kamu dengan ramahnya, dengan senyumnya, dengan beraninya, kamu minta salam dengan guru tersebut. Ya, mungkin emang sebagian guru bakal menolak, tapi itu bakal tetap memberikan kesan ke kalian bahwa kalian berani untuk ramah di depan guru tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu lakukan hal yang berbeda. Perlu digarisbawahi bahwa untuk hal berbeda ini perlu disesuaikan dengan konteks dan keadaan ya. Jangan misalkan guru suruh kalian buat kerjain tugas, terus karena aku bilang tips dari aku buat berbeda, terus kalian malah nggak ngumpul tugas, itu bukan ya. Berbeda yang aku maksud ini, misalkan kamu disuruh bikin portofolio. Nah, biasanya kan portofolio cuman isi tulis-tulisan aja. Tapi kalian berikan sedikit ciri khas tentang diri kalian, misal kalian kasih warna-warna yang lebih colorful, ataupun dengan kreativitas kalian lainnya. Nah, dengan begitu, nama kalian yang ada di portofolio itu bakal diingat oleh guru. Oke, lanjut yang ketiga, yakni rajin bertanya. Entah itu kepada guru, atau saat teman kalian sedang berpresentasi juga kalian boleh bertanya. Dengan bertanya, kalian bakal lebih mudah diingat. Terutama ketika kalian bertanya itu, kalian memperkenalkan diri kalian. Maka, nama kalian akan teringat. Oh, dia bertanya, dia sering bertanya, dia rajin bertanya, gitu. Namun, sebagian dari kita masih kesulitan apa yang harus kita tanyakan saat guru bertanya. Ada yang perlu ditanya di setiap akhir materi. Menurutku ya, kalian bisa tanyain apapun itu. Meskipun itu pertanyaan yang biasa aja, tanpa saran. Terutama nih ya, misal di kelas kalian, di ruang tempat itu, tidak ada yang bakalan bertanya. Itu benar-benar kesempatan kalian banget buat bertanya, buat diingat oleh guru ataupun teman kalian yang sedang presentasi tersebut. Oke, lanjut yang keempat, yaitu ikut organisasi. Tentunya kita semua tahu bahwa ikut organisasi bisa membuat kita dikenal dan mengenal lebih banyak orang. Namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun kita mengikuti banyak organisasi, tapi kita tidak aktif, kita akan tetap tidak dikenal. Kita hanya seakan-akan menebeng nama dalam organisasi tersebut. Jadi kalian harus bisa unjuk diri saat dalam organisasi tersebut dan aktif. By the way, buat kalian yang masih bingung atau gimana sih cara buat unjuk diri itu, kalian bisa komen di bawah karena aku punya rencana dan plan buat bikin video tentang itu.
Kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada saran, tolong kasih saran aja, tulis di komen karena ini video pertama aku. Aku masih cari-cari banyak ide buat bikin video-video selanjutnya. Jadi apapun yang kalian rencana yang kalian rekomenin ke aku bakal usahain buat bikin secepat mungkin. Oke, yang selanjutnya yakni ramah. Ya, tentu saja ramah adalah salah satu ciri khas yang benar-benar bakal bikin kita lebih mudah diingat, bakal dikenal oleh banyak orang. Meskipun terdengar simpel, tapi ramah ini penting banget. Mulai dari cara bicara, nada bicara, penggunaan kata, cara kita bergerak, timbal balik kita saat kita sedang berinteraksi, benar-benar berpengaruh untuk ingatan orang lain. Aku kasih tips buat selalu bicara atau menjawab dengan tersenyum. Misal saat kalian dipanggil oleh guru, misal, Pebi, tolong kesini dulu. Kalian harus mendekatinya dengan semangat dan tersenyum. Terus menjawab, apa bu? Sambil tersenyum gitu. Karena dengan begitu, kalian akan memiliki kesan menghargai guru tersebut, suka sama guru tersebut. Kalian bakal sering diingat. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah unik. Kalian harus menjadi unik di antara yang lainnya. Ini juga benar-benar penting, karena dengan memiliki keunikan, kita dapat lebih mudah untuk diingat. Kalian bisa kenakan atau berpakaian dengan sesuatu yang terlihat beda. Misal nih kalian menggunakan jilbab yang panjang atau berpakaian rapi, selalu menggunakan dasi. Pokoknya hal-hal yang terlihat unik, mencolok yang bisa menjadi ciri khas kamu. Karena kalau kalian tahu ya, pasti kalian tahu semua kalau guru setiap habis ngajar dari kelas kita, dia bakal cerita dengan guru-guru yang lain. Misal nih, kalian dari segala poin yang aku sebut di sebelumnya, misal dengan ramah. Misalnya kalian ngomong dengan guru itu ramah, lalu guru itu bercerita di kantor dengan guru-guru yang lain bahwa kalian ramah. Nah, namun guru-guru lain tidak mengenal kamu nih. Dia cuma tahu, oh, Pebi itu yang mana ya? Namun dengan ciri khas keunikan yang kalian kenakan, misal dengan jilbab panjang. Nah, guru itu mungkin bakal menjelasin, itu baby yang sering pakai jilbab panjang. Nah, kalian bakal sering dikenal. Nah, aku pernah nih punya pengalaman gitu ya. Ada seorang guru yang bahkan tidak ngajar di kelasku, dia ngajar di kelas 12, tapi dia mengenal aku. Ini Feby ya, katanya. Oh, ini Feby yang ini. Dia bisa mengenal kita, padahal kita nggak pernah bicara ataupun diajar oleh dia. Karena kita memiliki ciri khas saat dan guru yang mengenal kita itu menceritakan dengan guru yang lainnya sehingga guru itu kenal dengan kita. Itu juga bisa menjadi jembatan koneksi kita, misal kita perlu sesuatu baik dalam lingkungan sekolah sekarang ataupun setelah lulus, pasti kita akan perlu sesuatu dengan sekolah kita, misal ambil ijazah, perlu surat keterangan dan lain-lainnya. Dengan mengenal banyak guru, kita bisa mudah, dengan koneksi itu kita dapat lebih mudah dalam urusan kita. Dan juga ya, dalam satu kelas kita itu mungkin ada 30 ke atas ya. Tapi dalam satu angkatan kita bahkan mungkin kita memiliki hampir 1000 ataupun ratusan ya. Dan jika guru itu mengajar di hampir setiap kelas, maka ibu itu harus mengenal sekitar ribuan atau ratusan juga, tergantung sekolahnya ya, siswa. Tidak mungkin kan guru itu mengenal setiap siswa-siswanya. Jadi alasan kenapa aku milih poin ini sebagai hal yang penting untuk kita dapat mendapatkan juara ataupun peringkat di kelas, selain dengan kepintaran, karena itulah guru tidak mungkin mengingat setiap orang dengan ratusan atau ribuan siswa yang ia ajar. Guru tidak akan mungkin mengingat setiap namanya. Nah, karena itulah ketika misal ibu gurunya lagi ada penilaian atau apapun, dia melihat nama kita dan membaca nama kita, Febiliani misalkan. Oh, aku sering dengar kayaknya nama Febiliani ini. Padahal itu cuman sering dengar aja kan, bukan selalu aktif ataupun jawaban selalu benar di setiap tugas, bukan. Namun hanya karena nama kita ini dikenal, atau mungkin ibu itu tidak asing di antara nama-nama kelas kalian yang lainnya, nama kita itu bakal dikasih nilai lebih oleh ibu. Tentunya kan, karena di antara seluruh siswa itu,
Kenapa ibu itu sampai tidak kenal? Karena siswa itu tidak terlalu, seakan-akan tidak ingin dekat dengan guru itu, tidak ingin kenal dengan guru itu, sehingga guru itu juga tidak bisa kenal dengan mereka. Karena itulah ketika nama kita dikenal, maka guru itu akan merasa bahwa kita ini ingin dikenal oleh dia dan bakal dikasih nilai lebih. Dan ini tips yang opsional ya, nggak terlalu itu. Tapi menurut aku, kalau kalian punya bakat misal dalam public speaking, bernyanyi, dance, dan lain-lainnya, kalian bisa sering unjuk diri tampil tampil ke depan atau bagaimanapun. Misalkan ada event sesuatu, kalian harus tampil. Dan kalau bisa kalian itu kayak kenalin diri kalian ke orang lain gitu. Jadi dengan begitu juga kalian bakalan dikenal oleh guru-guru, bahkan orang-orang yang lainnya. Tapi itu untuk orang-orang yang ada bakat aja, misalnya punya kelebihan dalam beberapa bidang gitu kan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk terapin tips-tips yang aku ucapin sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ada kata salah, salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Karena di awal tadi aku ucap salam, jadi aku akhiri juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel aku. Jangan lupa juga kasih saran ya di kolom komentar. Bye-bye.